Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Romansa SP, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di SMK Negeri 1 Tanjung Palas pada rencana aksi 2 dengan materi proses pengeringan pada bahan pertanian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk ya ke proses pembelajaran. Sebelumnya pertemuan sebelumnya sudah Bapak bilang bahwa kita akan melanjutkan pertemuan kita dengan proses termal atau proses pengeringan. Ya. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, untuk apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas, silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk semangat kita pada pagi hari ini. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, aplaus untuk kita hari ini. Oke, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Nawawi dan Bara. Oke, dua ya. Apa keterangan mereka? Sakit ya? Ya. Nah, jadi hari ini kita masuk ke proses pengeringan. Ada yang tahu apa sih proses pengeringan itu? Apa Anda? Ya, silakan. Mengurangi kadar air, Pak. Ada lagi yang lain? Ya, Pak. Ya. Untuk menahan untuk mengawetkan makanan tanpa pengawet. Ya, pengeringan tadi, Ya. maka bahan pertanian tadi dia bisa lebih awet. Kenapa? Karena pada saat dia dikeringkan, maka proses yang terjadi pembusukan itu tidak terjadi karena mikroorganisme tidak bisa tumbuh di sana. Tidak ada lagi enzim yang ada di dalam makanan tadi, maka tidak terjadinya proses pembusukan tadi. Nah, itu pentingnya dari proses pengeringan tadi, bisa mengawetkan bahan makanan. Nah, pada pertemuan hari ini ya, elemen yang akan kita pelajari itu adalah proses teknik dasar pengoperasian alat dan mesin penanganan dan pengolahan hasil pertanian. Kemudian KPR-nya nih yang kita mau capai untuk hari ini adalah proses termalnya. Ya. Salah satu proses termal itu adalah proses pengeringan. Jadi termal itu banyak ya. Nah, tujuan pembelajarannya mampu menguraikan proses pengeringan dan mampu menentukan proses pengeringan bahan hasil pertanian. Nah, untuk proses penilaiannya ya, nanti kita ada 3 penilaian ya. Penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, penilaian praktek, itu terjadi nilai keterampilan dan presentasi. Nah, sebelum memulai ke materi berikutnya, ini ada video ya tentang proses pengeringan. Jadi apa sih pengeringan itu? Pengeringan merupakan proses perpindahan panas dari media pemanas ke dalam produk disertai proses perpindahan uap air yang keluar dari produk pemanas, sekaligus berfungsi membawa uap air pergi meninggalkan produk. Nah, untuk pembawa panasnya itu biasanya berupa udara yang dipanasi, tetapi dapat juga berupa partikel atau pasir. Dasar dari pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara dan bahan yang dikeringkan. Laju pemindahan kandungan air dari bahan juga akan mengakibatkan berkurangnya kadar air dari bahan tersebut. Lalu bagaimana sih proses, mekanisme, dan prinsip dasar pengeringan? Untuk prinsipnya sendiri, pengeringan terjadi dari pindah panas dan difusi atau pindah massa. Nah, untuk tujuan dari pengeringan ini, selain sebagai pengawetan bahan pertanian, tujuan lainnya yaitu perpanjangan daya simpan, mengurangi
laju pengeringan. Yang pertama, suhu. Jadi, semakin tinggi suhu pengeringan, maka semakin banyak juga jumlah air yang akan diuapkan. Nah, otomatis proses pengeringan juga akan semakin cepat. Yang kedua, luas permukaan. Jadi, makin luas permukaan, maka semakin cepat juga bahan menjadi kering. Untuk memperluas permukaan ini, salah satunya dengan memotong bahan menjadi potongan kecil-kecil. Yang ketiga yaitu kelembapan udara. Jadi, kelembapan udara di sini menggambarkan kandungan air di dalam udara. Sehingga semakin tinggi kelembapan udara, maka semakin tinggi juga uap air di dalam makanan tersebut. Berarti, semakin lembab bahan makanan, maka semakin lama juga proses pengeringannya. Yang keempat yaitu kecepatan aliran udara pengering. Kecepatan aliran udara yang tinggi, maka proses pengeringannya juga akan semakin cepat. Jika kecepatan aliran udara rendah, maka sebaliknya, proses pengeringan juga akan semakin lama. Yang kelima yaitu ukuran, di mana semakin besar dan lebar ukuran bahan yang akan dikeringkan, maka semakin lama juga proses pengeringannya. Dan yang keenam yaitu kadar air. Semakin tinggi kandungan kadar air dalam bahan, maka akan semakin lama juga proses pengeringannya. Dan yang terakhir yaitu tekanan udara. Jadi, semakin kecil tekanan udara, maka semakin besar kemampuan udara untuk mengangkat air, jadi semakin cepat pengeringannya. Oke, jelas ya tadi ya video tentang proses pengeringannya. Kemudian, nah inilah tujuan dari proses pengeringan itu. Ya. Yang pertama, mengurangi resiko kerusakan, sudah tadi ya, menghemat ruang simpan. Ya. Kemudian untuk mempertahankan nutrien yang ada di dalamnya, ada mineral, ada vitamin dan seterusnya. Kemudian untuk mendapatkan produk yang lebih sesuai dengan penggunaannya. Misalnya kalau kopi, kita mau bikin kopi instan, maka bisa dilakukan proses pengeringannya. Biasa kopi instan bentuknya apa? Ya, bubuk atau serbuk ya. Kemudian, nah untuk pengeringan, pengeringan itu dibedakan menjadi dua. Ada pengeringan alami, ada pengeringan buatan. Ya. Alami ini biasanya menggunakan sun drying. Apa sun? Matahari. Jadi pengeringannya menggunakan sinar matahari. Ya. Apa kelebihannya? Ya, jadi dengan alami itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya adalah dia tidak memerlukan keahlian. Ya, kita nggak perlu punya keahlian dalam menggunakan proses ini, karena dia tinggal kita letakkan di nanpon atau di tray, kemudian kita taruh dia di bawah sinar matahari. Ya. Kemudian kelemahannya apa? Waktunya ya, membutuhkan lahan yang luas, kemudian tergantung pada cuaca. Nah yang paling penting nih ya, sanitasi dan higiennya dari makanan itu kita nggak jamin. Dia bisa saja terkontaminasi dengan bakteri atau dengan jamur. Kemudian yang kedua adalah pengering buatan ya. Ini tipenya ada dua, ada dehydrator, ada oven ya. Kalau kita bandingkan tadi dengan yang alami, maka ini lebih cepat. Dia cuma butuh waktu 6 sampai 10 jam. Kalau yang tadi 3 sampai 4 hari ya. Kemudian apa? Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya pengeringan buatan adalah suhunya, kecepatan proses pengeringan dapat diatur ya sesuai dengan keinginan kita. Kalau sinar matahari kan nggak bisa kita atur. Kalau ini bisa kita atur. Ya. Kemudian tidak berpengaruh terhadap cuaca, sanitasi dan higien. Jadi kebalikan dari pengeringan secara alami. Ya. Nah itu yang untuk pengeringan. Ya. Kemudian ini nanti Bapak bagi kalian dalam 2 kelompok. Silahkan nanti mengambil LKPD-nya, kalian mengerjakan LKPD-nya. Ya, setelah ini baru kita masuk ke proses nanti presentasi hasil. Ya. Bapak kasih waktu kurang lebih 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya.
Tulis saja di situ, berarti dia menggunakan listrik lebih banyak kan? Berarti rumah lebih besar. Oke, sudah ini ya, sudah jelas ya. Jadi prosesnya tadi sudah kalian kerjakan LKPD-nya. Nah selanjutnya Bapak minta nanti masing-masing kelompok untuk presentasi. Mungkin kelompok 1 dulu untuk presentasi. Silakan, Selfie dan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan kerja kelompok kami. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah cukup, kita hapus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Oke, sudah jelas ya tadi ya. Baik kelompok 1, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas atau soal yang sudah Bapak kasihkan itu di tempat paling terakhir. Kalau tidak salah silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit selesai. Oke ya, sudah selesai ya. Soal tadi sudah kalian kerjakan, sangat bagus sekali ya. Nilainya sudah di atas KKM semua, rata-rata dapat nilai 90. Aplaus untuk kita nih. Jadi semua nanti sudah tinggal selanjutnya nanti kita akan melakukan pengayaan. Pengayaannya sudah Bapak share di grup kalian untuk kalian lihat video untuk pengayaan dan apa yang harus kalian lakukan. Oke, selanjutnya Bapak minta salah satu untuk merefleksi apa yang kita lakukan untuk hari ini. Pertama yaitu senang karena kita mendapat pelajaran dan pengalaman baru, mendapatkan ilmu yang lebih luas tentang Tentang apa? proses pembelajaran. Dengan selain itu apa lagi? Mengetahui apa lagi tadi? Alatnya. Kemudian apa lagi? Proses pengeringannya bagaimana ya? Kita sudah tahu. Kemudian apa lagi? Faktor-faktor yang mempengaruhi kalian juga sudah. Oke, ya. Cukup untuk pertemuan kita hari ini. Ya ingat untuk minggu depan kita praktek ya, praktek dalam proses pengeringan. Ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak minta kepada sebelumnya. Marilah teman-teman, setelah kita melakukan kegiatan, marilah kita berdoa, kita persiapkan doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Terus untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap, Pak. Oke, hari ini ya kita akan masuk proses pembelajaran, yaitu proses pengeringan. Sebelum memulai pelajaran, Bapak harap Ketua kelas untuk memimpin doa. Selfie, silakan. Sebelum kita memulai kita masing-masing doa mulai. Doa selesai. Untuk semangat kita
pada siang hari ini. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih Aplus untuk kita hari ini. Oke, hari ini untuk pertemuan kita pada hari ini adalah tentang praktek proses pengeringan. Kemarin kan kita sudah melewati teorinya, ya. Kalian sudah tahu proses-prosesnya. Nah, hari ini kita coba untuk praktek pengeringan bahan pertanian. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Nah, untuk hari ini Bapak mau tahu dulu, kalau kalian seandainya, ya, ini kan proses pengeringan, maka sebelum proses pengeringan itu ada pengecilan ukuran. Mungkin kalian sudah dapat materinya tentang pengecilan ukuran. Nah, kalau kita bandingkan, mana yang lebih cepat mengering? Yang tebal kah atau yang tipis? Tipis. Kenapa? Yang tipis lebih mudah untuk mengering. Ada yang tahu? Iya, yang pertama itu adalah kadar airnya lebih sedikit, ya, air di dalamnya. Maka yang mau kita uapkan itu adalah airnya, ya. Ada airnya tadi yang mau kita uapkan. Kemudian secara buatan itu banyak. Nah, untuk hari ini nanti kita pakai air fryer. Ya. Ini air fryer ini dia prosesnya adalah mengeringkan dengan alat namanya dehidrasi. Apa dehidrasi? Ada yang tahu? Kalian pernah dengar iklan kan, dehidrasi? Berarti apa? Minum, betul. Nah, bilang minum, ya. Karena apa? Karena kita kekurangan air pada saat kita dehidrasi. Makanya perlu dehidrasi itu pada proses pengeringan, karena yang mau kita keluarkan adalah air. Lakukan nanti yang kita pakai. Nah, kemudian sebelum kita memulai, ini Bapak akan tayangkan video, ya. Nanti kalian bisa lihat bagaimana proses penggunaan dari air fryer. Nanti sambil kalian lihat, ya, bagaimana prosesnya nanti. Sekarang kita sulap buah apel yang sudah saya siapkan ini menjadi keripik apel. Kita mulai sampai nanti sudah terbiasa. Kalian bisa lihat yang di dalam oven itu dia sudah berubah warna menjadi brown. Saya sengaja kasih kamera action langsung untuk lihat ke dalam supaya teman-teman bisa lihat langsung proses seperti apa. Saya buat timelapse sekarang selama 10 menit. Dia akan berubah menjadi Nah, kalau dilihat dari sini sekarang sudah mulai ada yang berubah warnanya, mulai mencoklat lagi. Tapi karena ada yang tipis, ada yang tebal di sini, makanya kalau saya bikin 20 menit, yang ini hangus. Jadi ini yang ini benar-benar crispy, ya, bisa dilihat. Tuh. Jadi benar-benar crispy. Kalau saya potek, nah bunyi, ya, klik, jadi crispy-nya. Masih terasa manis, hampir mau kalau gosong kan pahit, ya. Ini belum, masih rasa manis. Tapi ini kalau kelamaan sudah pahit. Ya. Jadi demikian. Apa yang kalian lihat? Saya sepakat dari buah apel jadi keripik apel. Dari beberapa Selamat macam mencoba. tadi, Silakan share, bahannya cuma komen satu, bagi adalah buah teman-teman apel, yang sudah tapi berhasil. banyak kejadian di sana. Kalian lihat ada berapa kejadian di sana kan? Dari hasilnya. Yang pertama gosong. Yang mana yang gosong? Tipis. Yang tipis sekali karena waktunya terlalu lama. Waktunya tadi berapa menit?
10, kemudian ditambah lagi 10, 20 ini. Kemudian ada yang tidak jadi, baru sedikit, proses bronnya baru separuh aja, yang sebagainya masih putih ya. Apa yang menyebabkannya? Irisannya terlalu tebal. Hari ini kita pakai dua bahan aja, yaitu yang pertama adalah kentang sama ubi jalar. Apa bedanya? Seratnya ya, betul kata Selfie, itu adalah seratnya. Bagaimana serat dari ubi jalar? Lebih keras ya. Kalau kentang lebih lembut. Nanti kita coba bedakan ya. Nanti satu kelompok nanti menggunakan kentang, satu kelompok nanti menggunakan ubi jalar. Ini Bapak bagi ya menjadi dua kelompok ya. Mungkin ini kelompoknya sudah jelas nih ya. Ini mau kelompok apa di sini? Hah? Mau kentang atau mau ubi jalar? Kentang. Nah, ini kelompok ini kentang ya. Nah, kelompok yang satunya adalah ubi jalar. Kebetulan ubi jalarnya kita yang warnanya orange. Ya. Jadi nanti kita coba ya. Ingat ada 3 perlakuan. Yang pertama adalah dengan sinar matahari. Yang kedua itu adalah dengan tidak diapa-apain, cuma ditaruh aja nanti di ruangan ini. Kemudian yang ketiga nanti menggunakan air fryer. Ya. Nanti sebelum dikeringkan kalian timbang dulu ya. Nanti ditimbang dulu nanti. Ini satu. Nanti yang itu yang agak besar punya diameter ini 0,5. Nah, bisa pakai ini untuk yang ukuran 0,1 nya. Nah, nanti kalian bagi ya, bagi ini ya. Nanti mana yang untuk 0,5, mana yang untuk 0,1. Jika sudah dapat itu kalian bagi lagi menjadi 3 bagian. Mana nanti untuk yang dijemur, kemudian yang di dalam ruangan, kemudian nanti ada yang di dalam air fryer. Ada nggak yang busuk ini? Yang bolong itu dibuang aja kan? Nggak apa-apa ya. Dibolongin, dibersihin aja. Apa. Jadi tulis 0, ya 120 gram berarti itu. Coba 120 gram. Nah, itu nanti untuk yang sinar matahari, jadi langsung disusun di sana. Biar enggak ketukar. Nah. Dipisahkan ya mana? Terus, mau gas. Nanti dirasa boleh. Nanti masih belum pernah jadi rasanya.
Nah, selanjutnya silakan kalian melengkapi LKPD yang ada, kalian isi. Bapak kasih waktu kurang lebih 30 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sudah sampai mana? Yang hasil kemarin mana? Ya, tadi kalian sudah selesai ya semua untuk mengisi LKPD ya. Oke, selanjutnya Bapak minta masing-masing kelompok untuk presentasi dari hasil pengamatannya. Bapak minta dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin berpresentasi tentang pengeringan bahan hasil pertanian. Berat awal 110 gram, berat akhir 50 gram, dan kehilangan air 54,5%. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Ini hasil dari pengamatannya adalah pengamatan pengeringan dari sinar matahari dengan ketebalan 0,1 cm dengan berat awalnya 40 gram dan berat akhirnya adalah 20 gram, kadar airnya 50%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus untuk kelompok 2. Oke, Bapak mulai ya. Silakan yang belum bergabung di sini silakan dimulai. Bapak mulai dari sekarang. Untuk kuisis hari ini atau kuis hari ini dimenangkan oleh apa? Aplaus untuk apa? Oke, sudah selesai ya. Kuis sudah kita laksanakan. Kemudian selanjutnya adalah Bapak minta dari salah satu kalian untuk merefleksi pelajaran kita pada hari ini. Pada Tersebut adalah kita bisa membuat produk baru dan pengalaman baru kita, Pak. Oke ya, betul ya. Apa yang dikatakan Anda tadi, kalian punya pengalaman baru dalam menggunakan air prayer. Sebelumnya belum pernah kan? Oke, aplaus untuk kita hari ini. Oke, Bapak minta ya, karena proses tadi sudah kita lalui panjang sekali. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini semoga bermanfaat. Untuk menambah keberkahan, Bapak minta dari ketua kelas untuk menutup doa. Teman-teman, kita mulai pelajaran adalah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk semangat kita ya untuk mengakhiri pelajaran ini. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.